Baik, sekarang saya ingin ke Prof. Karim. Prof. Karim, menurut Gus Coy bahwa ini adalah statement yang zolim, statement yang tidak proporsional. Kalau menurut Prof. Karim sendiri bagaimana menilai soal statement aura Pak Jokowi ini ada sekarang di Pak Prabowo? Apakah ini sebuah statement yang bijak atau mungkin Prof. Karim melihat ada hal-hal lain di balik ini? Ya, justru saya bertanya-tanya ya, mengapa Kepala BIN sampai mengatakan itu? Dan dalam konteks apa dia hadir di sana? Sayangkan media tidak memberikan gambaran itu suasananya seperti apa. Tetapi kalau detailnya adalah BIN, Badan Endorsement Negara ya? Intelijen Negara. Intelijen Negara, Prof. Badan Intelijen Negara. Nah, saya boleh dilacak lah pernyataan digital saya tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pejabat negara, oleh gubernur, bupati, wali kota, segala macam lah. Saya katakan, preferensi politik pejabat negara itu adalah aurat yang harus dijaga. Silakan aurat itu jaga dan salurkan pada saatnya. Bukan untuk diumbar. Bukan untuk diumbar. Jadi tidak terbatas pada BIN, bahkan ketika Presiden bisa mengeluh salah seorang, menahan seorang, saya nggak setuju. Karena tugas orang pejabat negara adalah menjaga preferensi politik sebagai aurat yang harus disalurkan pada jalan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar auranya pindah atau tidak? Saya membaca dari pernyataan ini, dia seakan-akan menggunakan teori kedekatan. Bahwa Edward E. Hall secara akademik menyatakan bahwa kedekatan itu melambangkan jarak atau jarak melambangkan kedekatan. Nah, ini berimplikasi pada politik gitu kan. Bahwa keterpilihan itu umumnya didasari oleh kesukaan dan kemiripan. Jadi kalau dibilang aura Pak Jokowi sudah pindah ke aura Pak Prabowo, terlepas dari offset atau tidak, aurat atau bukan, pernyataan ini mengimplikasikan bahwa orang-orang yang menyukai Pak Jokowi, orang-orang yang mendukung Pak Jokowi, ini sekarang sudah beralih. Karena saking dekatnya kemana-mana ikut gitu ya. Kemudian belum lagi misalnya pernyataan-pernyataan yang menyanjung dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Itu aura. Tetapi kalau kita taat pada makna yang diberikan oleh bahasa, aura itu kan didefinisikan sebagai cahaya yang mencuat dari makhluk hidup, baik orang, hewan, maupun tumbuhan, yang dalam kajian ilmiah, aura disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, pertanyaannya apakah benar gelombang elektromagnetiknya Jokowi sudah berpindah ke Prabowo? Menurut saya tidak serta-merta begitu. Ada satu hal yang menurut saya kontras gitu ya. Bagaimana cara duduk, ekspresi dari Pak Prabowo, ekspresi dari Pak Jokowi yang kebetulan duduk berdampingan. Ekspresinya beda, gayanya beda. Dan maaf, menurut analisis saya, gaya kepemimpinan kedua tokoh ini berbeda. Menurut saya ini, kalau kita merujuk kepada gaya yang sudah berterima, ada dua gaya dominan. Ada yang disebut dengan gaya administrator, seorang pemimpin lebih dikenal karena keahliannya dalam satu bidang. Dan ada pemimpin yang lebih didominasi oleh solidarity makers. Dia tidak dikenal dalam keahlian dalam satu bidang, tetapi piawai dan punya kekuatan magnetik untuk menggerakkan orang, untuk dicintai orang, meskipun apa objek yang membuat orang itu dicintai tidak bisa didefinisikan. Jadi, kedua sosok ini menurut saya punya gaya kepemimpinan yang berbeda, sehingga kalaupun misalnya ada peralihan dukungan karena kedekatan, karena sikap Jokowi yang menunjukkan kesukaan, keakraban kepada Pak Prabowo, tetapi tidak bisa dipandang sebagai serta-merta pindah begitu saja, karena kalaupun ada usaha untuk mentransfer pengaruh itu, tetapi mangkuk yang mewadahinya berbeda. Apa mangkuk itu? Mangkuk itu adalah gaya kepemimpinan, mangkok itu adalah kepribadian, mangkok itu adalah karakter, mangkok itu adalah pengalaman jabatan yang sudah dilalui dan akan ditransformasikan ke dalam jabatan berikutnya. Dalam hal ini adalah Pilpres dan Presiden itu sendiri.
Jadi pembacaan saya seperti itu, dan ini satu hal lagi, ini ranahnya psikologi politik gitu ya.